Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada pagi hari ini. Saudara sudah mengikuti liturgi yang ada, dan saya percaya tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang sudah kita lakukan dalam memuji Tuhan, dan tadi kita sudah membuka mulut kita untuk memuji Dia, dan sekarang tiba saatnya kita akan meninggikan Dia dan mendengarkan Dia lewat firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu, ya Tuhan, pada pagi hari ini, karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan segalanya kepada kami. Saat ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menguduskan kami semuanya. Sehingga pemberitaan firman ini menjadi pemberitaan yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan kami semuanya untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan lagi di minggu yang keempat atau minggu yang terakhir dalam bulan ini, supaya kami juga bisa memapaki bulan yang baru lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus, ya. Injil Markus pasal yang keempat. Ya, kita melihat mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya membaca buat Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita di minggu yang terakhir ini, minggu yang keempat, ya berdasarkan buku Almanak Kristen Indonesia, ya tema kita adalah Yesus Jurumudi Gereja. Yesus Jurumudi Gereja. Dalam bagian ini, kalau selalu saudara mendengarkan kata gereja di dalam bagiannya, di dalam tema-tema kita, ingatlah selalu yang disebut dengan gereja itu di dalam bagian ini tidaklah menunjuk kepada satu denominasi, tapi gereja itu adalah berkaitan dengan tubuh Kristus itu, ya tubuh Kristus itu, atau yang sering saya katakan gereja yang universal itu, atau bisa juga kita katakan gereja yang berada di dalam ikatan roh. Ya, gereja yang ada dalam ikatan roh. Gereja yang ada di dalam satu kesatuan yang disatukan oleh Roh Kudus. Jadi dalam arti kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa yang disebut dengan gereja itu sebenarnya adalah kita. Ya, adalah diri kita sendiri. Jadi gereja itu adalah orang yang percaya itu. Ya, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Ya, juru selamat pribadinya. Jadi kalau karena akhir-akhir ini ya kita melihat bahwa tema yang dibuat adalah berkaitan dengan kata gereja senantiasa. Jadi selalu kita harus memikirkan bahwa yang disebut dengan gereja di sana adalah kita, adalah orang percaya, adalah tubuh Kristus, adalah saya, adalah saudara. Itu yang disebut dengan gereja. Nah, tetapi di dalam bagian yang pertama tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah jurumudi. Jadi kalau dikatakan jurumudi, ya jurumudi itu berarti yang mengendalikan. Jadi yang mengendalikan jalan hidup, yang mengendalikan tujuan hidup, yang mengendalikan arah
atau yang mengendalikan kemana geraknya kita, kemana tujuan kita. Jadi itu yang disebut dengan jurumudi. Jadi kalau dikatakan Yesus jurumudi dari gereja itu, berarti Yesus yang mengendalikan kita, Yesus yang menggerakkan kita, Yesus yang membawa kita kepada tujuan dan kehendaknya. Jadi dalam arti inilah yang disebut di dalam bagian ini bahwa sebagai gereja kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, sebagai gereja kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai gereja kita punya hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan kita, dengan Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, dengan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, dengan Tuhan Yesus yang sekarang dikatakan menjadi pengendali, ya pengendali, yang sekarang dikatakan menjadi jurumudi, ya, yang sekarang yang dikatakan menjadi Tuhan yang membawa kita ke arah dan tujuan yang dikehendakinya. Ya, jadi saya sangat suka saudara, ya, dalam pemahaman teologi saya secara pribadi, saya sangat suka sekali bahwa setelah orang percaya kepada Yesus, setelah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saya sangat percaya bahwa hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Seringkali orang berkata begini, kan kita punya kehendak bebas, kan kita punya keinginan, kita punya apa namanya, bukan sekedar punya keinginan, kita bisa menentukan arah tujuan kita bisa menentukan apa yang kita kehendaki. Ya, ya secara daging bisa kita lihat seperti itu, karena itu bicara daging di dalamnya. Tetapi kita harus melihat bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah diikat oleh kekuatan daripada Roh itu. Ya, diikat oleh kekuatan daripada Roh Kudus itu. Jadi karena kita diikat oleh kekuatan daripada Roh Kudus itu, seharusnya ini menurut saya secara pribadi, ya dalam Alkitab yang saya amati dan yang saya pahami dan saya yakini, seharusnya kita tidak punya hak atas hidup kita. Makanya Paulus itu nanti dalam Galatia 2 ya ayat yang ke-9 10 nanti Saudara lihat di sana, dia jelas sekali mengatakan dalam bahasa versi yang umum dikatakan, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada di dalamku. Ini salah satu bukti ya yang menjelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan hidup kita secara pribadi. Ya, kita itu tidak bisa mengendalikan hidup kita secara pribadi, tetapi kita seutuhnya dikendalikan oleh Kristus. Nah, makanya saudara, karena kita seutuhnya dikendalikan oleh Kristus, kita nggak punya hak atas hidup kita. Maka benarlah tema kita hari ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah jurumudi ya bagi gereja. Ya, Yesus itu jurumudi bagi gereja. Ya, dalam arti Yesus itu adalah pengendali. Ya, pengendali yang membawa gereja itu kepada kehendak dan tujuannya. Bapak Ibu Saudara, ya Yesus sebagai jurumudi gereja. Ya, mengapa dia harus menjadi jurumudi gereja? Yang pertama Saudara, mari kita lihat dalam ayat 35 sampai dengan 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, jadi mengapa Yesus menjadi jurumudi gereja? Yang pertama adalah karena di sini di dalam bagian ini ya, karena Kristus adalah Tuhan yang mengendalikan gereja itu seutuhnya. Ya, jadi dalam arti karena Kristus yang mengendalikan gereja. Jadi dia menjadi jurumudi karena dia yang mengendalikan gereja. Artinya begini. Ya, artinya begini. Yesus yang membawa kita kepada kehendaknya. Yesus yang membawa kita kepada tujuannya. Yesus yang mengendalikan kita di dalam segala sesuatunya. Nah, makanya dikatakan kalau saudara melihat di dalam teks kita itu dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang. Sudah petang sebenarnya. Ya, jadi secara logika sebenarnya ya buat apa jalan lagi saudara? Ya, kalau kita melihat dari segi perjalanan mereka yang akan yang begitu menyusuri danau itu kalau kita melihat perjalanan mereka mungkin perjalanan yang mulai bisa terancam dengan tantangan, dengan masalah, dengan persoalan. Tetapi Yesus berkata di sini, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, ini saudara, ini yang saya katakan tadi ya. Mengapa Yesus menjadi jurumudi gereja? Karena dia mengendalikan gereja. Jadi terserah Tuhan. Kapanpun dia mengajak kita untuk bergerak, ya kita harus bergerak. Ya, mau petang, mau pagi, mau siang, mau malam,
mau senang, mau tidak senang, mau dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, ya dia selalu berkata kepada kita, marilah kita bertolak ke seberang. Ya toh? Marilah kita bertolak dengan ke seberang. Nah, jadi bisa kita pahami dengan luar biasa dalam bagian ini bahwa apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, ya harus terjadi dalam gereja. Jadi kita nggak bisa apa saudara? Kita nggak bisa hanya sekedar berjalan menurut maunya kita. Makanya coba lihat dalam ayat 36 lagi. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Jadi orang banyak yang telah diajar oleh Yesus, yang sudah mendengarkan banyak perumpamaan tentang Yesus, sekarang mereka tinggalkan. Jadi makanya dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jangan lupa murid-muridnya adalah nelayan. Jadi karena murid-murid Yesus itu adalah mayoritas nelayan, kita bisa melihat kalau dibuat istilah bahwa ada perahu-perahu lain yang mengikuti, ya mungkin itu perahu-perahu dari murid-murid yang lain. Atau bisa juga perahu-perahu dari beberapa orang banyak yang masih penasaran untuk mengikuti Yesus. Tetapi intinya dalam bagian ini, Yesus yang mengendalikan gereja itu. Jadi sebagai jurumudi ya. Jadi mengapa Yesus menjadi jurumudi? Karena dia yang mengendalikan. Jadi terserah dia mau membawa kemana. Ya makanya ayat 36 mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Karena Yesus tadi dikatakan mari bertolak ke seberang. Lalu sekarang Yesus ada di dalam perahu itu dan sekarang sebagai pengendali dia memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk mengendalikan perahu itu. Ini saudara. Makanya dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah ini Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi jelas sekali ya, kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa memang Yesus itu adalah pengendali dari semuanya. Dia hanya duduk di situ, di dalam perahu itu, dan dia yang berkata tadi, mari bertolak ke seberang, berarti mereka harus menyeberangi ya danau, menyeberangi laut, menyeberangi apapun itu, bersama dengan murid-murid itu. Jadi, mengapa Yesus harus menjadi jurumudi gereja? Karena Yesus yang mengendalikan gereja. Jadi, saya dan saudara harus menyadari bahwa kita tidak sebagai gereja, kita tidak punya hak mengendalikan mengendalikan hidup kita, mengendalikan segala keberadaan kita. Jadi yang punya hak mengendalikan semuanya itu adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus. Makanya benar yang dikatakan bahwa Yesus itu jurumudi gereja dan dialah pengendali daripada gereja. Nah, lalu yang kedua saudara. Ya. Yang kedua, mengapa Yesus menjadi jurumudi gereja? Yang pertama tadi, karena Yesus adalah pengendali daripada gereja. Yang kedua adalah karena Yesus, ya kan? Karena sebagai gereja kita harus diproses. Ya, harus diproses. Lewat apa? Lewat tantangan. Artinya begini, gereja yang benar, gereja yang hidup adalah gereja yang senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Gereja yang tidak dibiarkan oleh Tuhan ya hanya mulus hidupnya seperti itu saja. Ya, memang benar dia tadi di dalam poin pertama, dia pengendali kita, dia yang membawa kita ke arah tujuan yang dia kehendaki, tapi lihat dalam bagian ini. Sekalipun seperti itu, dia mengizinkan tantangan muncul. Ya, dia mengizinkan masalah muncul. Dia mengizinkan persoalan muncul. Dan tantangan, masalah, persoalan yang saya katakan tadi, itu menjadi alatnya Tuhan untuk memproses kita. Garis bawahi sama-sama ya. Itu menjadi alatnya Tuhan untuk memproses kita. Lihat ayat 37 di sana dikatakan, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, ini tantangannya. Ya, jadi di tengah-tengah berjalan, di tengah-tengah mereka menyeberang, di tengah-tengah mereka dibawa, ya, dikendalikan oleh Yesus atau diarahkan oleh Yesus kepada tujuannya. Lihat di sini.
yang membawa yang mengendalikan perahu itu secara otoritas adalah Yesus, tapi murid-murid yang membawanya ke seberang itu, saudara. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah mereka menyeberang seperti itulah dikatakan. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Biasanya seorang nelayan, seorang yang sedang mengendalikan perahu, kalau melihat air sudah masuk ke dalam, lama-kelamaan akan menjadi banyak. Dan kalau air sudah masuk ke dalam perahu, biasanya akan tenggelam. Ya kan, saudara ya? Ya, jadi makanya perahu itu dirancang tidak ada air di dalamnya. Ya, karena kalau makin banyak air di dalamnya, ya dia tertekan dan perahu itu terancam akan tenggelam. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi ada masalah yang sedang dihadapi dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan mereka ke seberang itu, atau dalam konteks kita gereja, dalam perjalanan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ingat tadi, saya kata tema kita adalah Yesus juru mudi gereja. Dalam poin pertama tadi, mengapa dia menjadi juru mudi gereja? Karena dia mengendalikan gereja. Yang kedua adalah karena dia mengizinkan gereja menghadapi tantangan. Ya, dia memproses gereja itu lewat tantangan. Makanya coba lihat dalam ayat 38. Di sini kelihatan, saudara. Ya, kita ini orang yang percaya kepada Yesus, atau kita ini setengah percaya, atau kita ini tahu nggak bahwa Yesus itu pengendali daripada hidup kita. Makanya dalam ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, lihat sana ya, air sudah mulai masuk. Tapi dikatakan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, inilah kalimat kita. Inilah kalimat dari gereja yang sering sekali. Kalau gereja sudah menghadapi masalah, menghadapi persoalan, seharusnya gereja harus menghadapi tantangan itu. Adakah usaha yang mereka buat? Tidak ada. Belum ada usaha yang mereka buat di situ. Belum ada sesuatu hal yang yang istilahnya yang meyakinkan mereka bahwa bahwa mereka itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Agak berbeda ini, sedikit saya belok memberikan ilustrasi kepada saudara ya. Agak berbeda dengan Abraham. Abraham pada waktu Tuhan menyuruh dia mengorbankan Ishak, mengorbankan Ishak gitu. Kita masih bisa melihat bahwa dalam perjalanan menuju kepada Gunung Moria itu, pada waktu dia mau mempersembahkan itu, pada waktu mereka dalam perjalanan, kita masih bisa melihat bagaimana gigihnya imannya seorang Abraham. Ya kan? Gigihnya imannya seorang Abraham. Kenapa, saudara? Karena lihat di sana, dia melakukan segala sesuatu persis seperti yang dikehendaki Tuhan. Dia bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan kepadanya. Lalu yang paling luar biasa, kalau saudara melihat dalam Kejadian 22 itu, ada perkataannya dia di sini kepada para pelayannya atau pada para bujangnya itu, dia katakan apa? Tinggallah di sini, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali lagi. Kami. Dia nggak berkata saya, karena kalau kita tahu kalau dia tahu bahwa Ishak itu akan dipersembahkan, seharusnya jawabannya tinggallah di sini. Kami akan pergi sembahyang dan saya akan kembali lagi. Tapi dia bilang kami. Pada waktu dia bilang kami, tahulah kita sekarang bahwa yang dia maksudkan adalah bahwa mereka tidak akan berpisah dengan Ishak itu. Nah, itu imannya. Tapi lihat dalam bagian ini, murid-murid itu hanya bisa berkata kepada Yesus adalah, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli waktu kita binasa. Kelihatan sekali saudara bahwa bahwa imannya itu masih sangat kecil sekali. Imannya sangat kecil sekali. Belum diarahkan kepada apa? Kepada iman yang besar, iman yang luar biasa, iman yang benar-benar meyakini bahwa Yesus itu sanggup melakukan segalanya. Kelihatan sekali bahwa mereka hanya melihat Yesus itu sebagai manusia biasa. Ya kan?
Itu mungkin yang ditekankan oleh Markus. Sehingga memang dalam Injil Markus ini Yesus ditekankan sebagai seorang hamba ya. Yesus adalah hamba, ya, hamba yang merendahkan diri, hamba yang yang menyerahkan dirinya kepada umat itu untuk untuk melayani mereka. Ya. Jadi kelihatan sekali kalau saya memperhatikan di dalam bagian ini bahwa ternyata mereka hanya melihat Yesus dalam kapasitas itu saja. Ya, makanya dikatakan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, baru masuk loh airnya, belum tenggelam. Ya, memang benar dikatakan mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Penuh dengan air. Ya, belum tenggelam. Bapak Ibu, belum tenggelam. Ini harus kita yakinin di sini ya. Belum tenggelam, masih masuk. Ya, istilah orang masih punya tantangan yang kecil, masih punya persoalan yang kecil, ya, masih bisa diselesaikan sebenarnya secara pribadi. Tetapi saudara, gereja itu banyaknya takut, ketakutan itu mulai muncul, ya, karena dilihat air itu sudah masuk, jadi ketakutan itu mulai muncul, ya, tadinya yakin, tadinya percaya, sekarang mulai goyang, saudara. Goyang, sangat goyang sekali. Karena dikatakan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini perkataan yang sangat mengerikan, saudara. Kalau kita mengatakan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa benar Yesus tidak peduli? Oh, saya katakan kepada saudara, Yesus sangat peduli. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat sayang kepada kita. Ya, sebagai gereja, dia tidak pernah mengizinkan masalah itu akan menghancurkan hidup kita. Ingat baik-baik, garis bawahi kata-kata saya dengan baik-baik. Bahwa sebagai gereja, dia tidak pernah mengizinkan masalah itu ya menjadi sesuatu yang akan menghancurkan masa depan kita. Tetapi dia akan menggunakan masalah itu untuk membentuk kita sebagai gerejanya. Ini saudara. Jadi berhentilah untuk berkata, kalau kita gereja punya masalah, gereja punya persoalan, berhentilah untuk berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya mau berkata kepada saudara, dia sangat peduli. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dalam masalah. Ya, dia tidak akan pernah membiarkan kita dalam masalah. Tetapi dia akan menggunakan masalah untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang sayang kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat Yesus juru mudi gereja. Mengapa Yesus juru mudi gereja? Karena dia yang mengendalikan gereja. Yang kedua adalah karena dia mengizinkan gereja untuk diproses. Dengan masalah, dia mengizinkan gereja untuk diproses. Lalu yang ketiga, karena dia adalah Tuhan atau juru mudi yang menyelesaikan masalah dari gereja. Jadi karena dialah Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah daripada gereja. Artinya apa? Artinya apa saudara? Kita tidak sanggup, dia sanggup. Kita tidak mengerti, dia mengerti. Ya, kita tidak tahu apa tujuan dari masalah itu, dia sangat tahu. Ya, dia sangat tahu. Artinya begini, jangan pernah saudara mengabaikan Tuhan pada waktu masalah itu muncul. Pada waktu saudara diproses, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa kita akan binasa. Karena dia tahu. Nah ini saudara, karena dia tahu. Tidak mungkin binasa. Karena dia tahu kapasitas iman kita. Karena dia tahu sejauh mana percaya kita. Makanya dia mengizinkan itu terjadi. Ya, untuk membuktikan apa? Kapasitas iman kita. Ya, secara secara teori iman itu nggak bisa diukur. Secara teori ya, secara teori. Tetapi kalau orang menghadapi masalah, ya menghadapi masalah, saya sangat percaya iman itu bisa diukur di situ. Kapasitas iman kita itu sejauh mana bisa diukur di sana. Ya, jadi makanya kalau ada masalah, aduh, jangan, aduh bahaya nih, nggak usah, santai aja, ya santai aja. Karena apa?
Di sini kapasitas iman kita. Karena semakin kita banyak bicara, ya, semakin kita banyak bicara, semakin ketahuan sejauh mana iman kita. Semakin banyak kita bicara, semakin ketahuan kita ini berkualitas apa enggak. Dalam masalah ya, waktu kita menghadapi masalah, ya bagaimana kita menghadapinya. Semakin kita banyak ngomong, semakin kita tidak terarah di sana, saudara, semakin ketahuan kapasitas iman kita. Nah, makanya dalam bagian itu dikatakan di dalam ayat ini, dalam ayat 39, coba lihat sana. Ia bangun, ia pun bangun. Karena dikatakan tidak peduli tadi. Ya, ia bangun, menghardik angin itu. Dia nggak berkata, siapa bilang saya nggak peduli sama kamu? Oh, saya sangat peduli sama kamu. Oh, enggak. Yesus tidak banyak bicara, saudara. Markus menampilkan di sini bahwa Yesus sangat sederhana sekali. Sebagai hamba dia sangat sederhana sekali. Dia nggak banyak bicara. Dia hanya apa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu yang dikatakan oleh Yesus, luar biasa. Hanya satu kata. Dia menunjukkan ini sekarang, diamlah, tenanglah, katanya gitu. Sebenarnya dia mau mengatakan kepada murid-murid itu, ya kamu cukup mengatakan ini saja, diamlah, tenanglah. Maka semua akan diam, maka semua akan menjadi tenang. Tetapi yang terjadi seringkali saudara, seringkali kita itu tadi, engkau tidak peduli kepada. Lalu setelah masalah selesai, tenang. Ini lagi protes lagi. Ini kita ini kapasitas imannya sangat rendah sekali. Karena ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa? Ayat 40 dikatakan sana, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lihat di sini. Ini peralihan kepada kapasitas iman itu. Ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini sering terjadi dalam hidup kita. Makanya Yesus selalu berkata, mengapa kamu takut? Seharusnya nggak ada yang ditakutkan dalam hidup ini, saudara. Masalah apa sih yang nggak bisa diselesaikan Tuhan? Apa sih masalah saudara? Ya, apa sih persoalan saudara? Saudara katakan ini persoalan saya Pak Pendeta, ini begini begitu dan lain sebagainya. Iya. Sudah datangkah kepada Tuhan? Sudah benar-benarkah menyerahkan masalah itu kepada Tuhan? Atau sekedar seperti yang tadi, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, janganlah melihat masalah itu akan menghancurkanmu. Tapi serahkanlah masalah itu dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuserahkan kepadamu karena engkau yang tahu, karena engkau Tuhan yang tahu jalan keluar dari masalah ini. Ya, makanya dia menjadi juru mudik karena dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah itu. Hanya dia yang bisa menyelesaikan. Ya, sehebat apa sih kita? Kadang-kadang kitanya yang nggak menyadari, saudara. Ya, kalau kita merekat kepada Tuhan itu, sebenarnya kita harus sadar bahwa semua persoalan hidup kita itu Tuhan yang mengendalikan. Tidak ada yang tidak dikendalikan Tuhan. Kita harus menyadari itu sepenuhnya. Makanya Tuhan membuat peralihan di sini kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, sebenarnya disinilah kita mengevaluasi. Sebenarnya Tuhan mau mereka mengevaluasi iman mereka, kapasitas mereka. Ya, sebenarnya kalau kamu percaya kepada Tuhan, apakah kamu tidak sanggup mengatakan diam, tenanglah? Ya, hanya Yesus katakan diam, tenanglah. Tetapi perkataan itu adalah perkataan yang penuh kuasa. Itu bedanya kita dengan Tuhan Yesus. Perkataannya adalah perkataan yang penuh kuasa. Tetapi kalau kita sadar sebagai gereja bahwa kita diberi kuasa, diberi otoritas yang sama. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 12 itu ya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi segalanya. Makanya Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini saudara. Karena Yesus tahu bahwa yang percaya kepadanya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Makanya Tuhan katakan, apakah kamu tidak mampu, tidak sanggup mengerjakan seperti apa yang saya katakan tadi? Ya, nih, makanya dalam ayat 41, inilah yang terakhir. Inilah kapasitas imannya lagi. Kelihatan saudara, baru saja Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Tapi apa yang mereka katakan dalam ayat 41? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Takutnya bagus sih, kita takut, luar biasa Tuhan mengerjakan buat saya. Tapi ada pertanyaan yang berikutnya di sana. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, berarti yang terjadi apa lagi saudara? Yang terjadi bukannya berkata, ya Tuhan tambahkanlah iman kepada saya. Ya Tuhan angkatlah rasa takut saya. Ya Tuhan berilah rasa percaya kepada saya untuk bisa mengerjakan seperti yang kau lakukan. Tapi malah berkata, siapa gerangan orang ini? Itulah gereja. Ya, dan itulah yang diproses Tuhan setiap saat kepada kita. Supaya kita mengurangi ya ketidakpercayaan kita kepadanya. Dia mau supaya kita berjalan dalam apa saudara? Dalam percaya kita kepadanya. Ya, kita tidak perlu berkata lagi siapa gerangan orang ini. Ya, nggak ada yang perlu kita katakan siapa gerangan orang ini. Kita tahu dia adalah Tuhan. Makanya dalam poin yang ketiga ini saya katakan, ya Yesus jurumudi gereja. Ya, mengapa dia menjadi jurumudi gereja? Karena ia adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Ia adalah Tuhan. Ya, dan kita harus percaya dia Tuhan dan kita nggak perlu berkata siapakah gerangan orang ini. Ya, perlukah kita meragukan Tuhan? Saya rasa tidak perlu. Ya, bagaimana dengan kita sekarang? Kita harus percaya kepada dia. Dalam proses yang panjang, mari belajar mempercayai Tuhan. Yesus jurumudi gereja. Mengapa dia menjadi jurumudi gereja? Ada 3 hal yang dikatakan kepada kita. Yang pertama adalah, karena dia adalah pengendali dari gereja. Yang kedua adalah karena dia mengizinkan gereja untuk diproses. Dan yang ketiga adalah karena dia adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan dari gereja. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, biar kami belajar mempercayai Engkau dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah kami boleh hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Kami mendoakan supaya dengan kuasa yang daripada-Mu, kami meminta supaya Engkau menghentikan pandemi ini. Menolong kami dalam menghadapi pandemi yang ada. Menjauhkan kami dari sakit yang ada. Supaya virus corona tidak menerpa tubuh kami Tuhan. Tetapi kami sepenuhnya kuat di dalam Tuhan. Dan kami diberkati oleh Tuhan sepenuhnya. Terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Selamat pagi, selamat berjuang dengan Tuhan. Percayalah kepada Sang Juru Mudi itu. Shalom.